debat parlimen pagi tadi. Isunya sempadan di perbatasan Sabah Sarawak yang disebutnya Perdana Menteri khianat, jual negara. Fakta belum tahu. Baca malas. Malaysia siap perang. Kalimat itu sempat menyulut emosi publik ketika Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyebut istilah opsi perang dalam konteks sengketa perbatasan dengan Indonesia. Suasana langsung memanas. Media bergerak cepat, parlemen bergolak. Netizen terbelah. Namun pertanyaan besarnya, apakah Malaysia dan Indonesia benar-benar berada di ambang konflik militer? Atau justru ada cerita lain yang jauh lebih kompleks yang jarang dibahas secara utuh? Jika kita menelusurinya lebih dalam, ada fakta-fakta yang bisa mengubah cara pandang kita terhadap hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia hari ini. Dan jawabannya mungkin tidak sesederhana yang dibayangkan banyak orang. Semua berawal dari satu frasa, opsi perang. Dalam perdebatan mengenai sengketa perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, Anwar Ibrahim menyampaikan istilah tersebut dalam konteks pembahasan kedaulatan. Namun potongan pernyataan itu kemudian dikutip, dipenggal, dan menyebar luas tanpa keseluruhan konteks. Di dalam negeri Malaysia, oposisi segera mempertanyakan kepemimpinannya. Pemerintah dituduh tidak transparan dalam proses negosiasi batas wilayah. Bahkan muncul klaim bahwa ribuan hektar tanah Malaysia telah diserahkan kepada Indonesia. Isu ini menyentuh titik paling sensitif bagi setiap negara, kedaulatan. Sengketa yang menjadi sorotan mencakup wilayah darat di perbatasan Kalimantan, termasuk area sekitar Pulau Sebati, kawasan yang sejak lama memang menjadi pembahasan teknis kedua negara. Bagi publik awam, narasinya terdengar sederhana. Ada wilayah, ada klaim, ada dugaan pelepasan tanah, tetapi politik jarang sesederhana itu. Maka pertanyaannya, apakah benar ada wilayah Malaysia yang diberikan kepada Indonesia? Atau ini lebih merupakan dinamika politik domestik yang kemudian melebar ke ranah diplomasi internasional? Tulis dulu pendapat awal kamu di kolom komentar. Menurut kamu ini murni soal kedaulatan atau ada unsur politik dalam negeri yang lebih dominan? Debat parlimen pagi tadi. Isunya sempadan di perbatasan Sabah Sarawak yang disebutnya Perdana Menteri khianat, jual negara. Fakta belum tahu. Baca malas. Mengaji tak mahu. Panggil bodoh dia marah. Tapi yang berlaku, tidak ada perbahasan yang mempertahankan mutu dan mencari kebenaran. Kita boleh pilih untuk bergaduh dan berperang dengan Indonesia. Itu negara jiran. Tapi kita pilih untuk berdamai. Kita pilih untuk pertahankan hak dan kawasan kita. Tapi kita juga tahu, kalau kita mau Indonesia itu pertahan hak dan kedaulatan kita, kita juga harus hormat hak dan kedaulatan mereka. Itu cara kita hidup. Seperti mana apa yang kita lakukan hari ini. Saya mahu semua kaum hormat semua kaum lain. Tapi semua kaum lain harus hormat yang lain. Dia tidak zero sum game. Dia mesti quid pro quo. Ya. Kita hormat, belajar hormat. Sebab itu di antara isu integral, pokok dan asasi dalam kerangka madani adalah untuk hormat. Disinilah alurnya mulai berubah. Setelah isu bergulir, Anwar Ibrahim memberikan klarifikasi tegas. Dalam pernyataan resmi dan penjelasan di parlemen, ia membantah klaim adanya penyerahan ribuan hektar wilayah kepada Indonesia. Ia menegaskan tudingan tersebut tidak akurat dan menyesatkan. Menurutnya, yang sedang berlangsung bukanlah pelepasan kedaulatan, melainkan proses teknis penegasan koordinat lama. Dasarnya, Perjanjian tahun 1891 dan Konvensi 1915 antara Inggris dan Belanda, dua kekuatan kolonial yang dahulu menetapkan garis batas awal di Kalimantan. Masalahnya, garis kolonial itu tidak selalu presisi ketika diterapkan dengan teknologi modern.
Karena itulah sengketa ini dikategorikan sebagai Outstanding Boundary Problem atau OBP, persoalan batas wilayah yang telah dibahas puluhan tahun oleh Indonesia dan Malaysia. Tim teknis dari kedua negara melakukan verifikasi lapangan, pemetaan ulang hingga pemasangan patok batas dengan dukungan teknologi satelit dan GPS modern. Artinya, ini bukan negosiasi mendadak. Ini proses panjang yang memang belum sepenuhnya selesai. Ini ingin buat kenyataan balas terhadap kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Amat Muhammad Tambun semalam, yang mana beliau cukup beremosi, bukan sahaja dalam Dewan Rakyat tapi di luar Dewan Rakyat. Minggu lepas beremosi bila mana Ketua Pembangkang bertanyakan, mendapatkan penjelasan. Semalam beliau beremosi menuduh pendang. Lepas tu petangnya di majlis bersama mahasiswa pun beremosi lagi, kata kami bodoh, tak tahu baca dan sebagainya. Sekarang ini kami nak bertanya semula kepada Yang Amat Muhammad Tambun, apa yang beliau maksudkan dengan istilah yang dikatakan sebagai yang 5,000 hektar yang dilepas, yang katanya bukan milik Malaysia tapi sudah jadi milik Indonesia, tapi diberi anggapan seolah-olah ianya no man's land. Ini perkara yang tidak jelas, yang sebenarnya kami tuntut daripada Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat. Sesi penerangan satu hala tidak mencukupi. Sepatutnya ada perbahasan yang melibatkan kedua-dua belah pihak, kerajaan dan pembangkang. Pada awalnya, untuk makluman rakyat Malaysia, Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat bagi seorang pembahas dari dua belah pihak. Selang sejam selepas diberi kebenaran tersebut, kebenaran untuk membahaskan penerangan Yang Muhammad Tambun tentang hal ini ditarik balik. Kenapa? Jadi untuk mengatasi kelumpungan yang berlaku dalam Dewan Rakyat tersebut, saya selaku ahli Parlimen Machang dan Perikatan Nasional telah membawa usul di bawah Peraturan 18/1 dan 2 untuk disegerakan usul tersebut, membincangkan semula perbahasan melibatkan jajaran sempadan Indonesia-Malaysia ini. Kerana apa? Kerana seperti mana yang Tambun sendiri jelaskan, yang mana Perdana Menteri jelaskan semalam, masih ada banyak lagi outstanding issues yang belum diselesaikan. Lalu muncul fakta yang membuat perspektifnya semakin berbeda. Di tengah isu opsi perang dan panasnya parlemen Malaysia, kedua negara justru menyepakati kerjasama ekonomi di wilayah seperti Blok Ambalat. Ya, Blok Ambalat, kawasan yang dulu sempat memicu ketegangan maritim, kini dibahas dalam kerangka kerjasama sambil menunggu penyelesaian hukum batas laut. Jika dua negara benar-benar menuju konfrontasi, mungkinkah ruang kerjasama ekonomi tetap dibuka? Yang terjadi justru bukan eskalasi militer, melainkan penegasan ulang komitmen terhadap diplomasi. Indonesia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan secara tegas namun proporsional. Malaysia menegaskan tidak ada niat untuk berperang. Hubungan Indonesia dan Malaysia tetap ditopang oleh sejarah panjang, kedekatan budaya, dan interdependensi ekonomi yang sulit dipisahkan. Jadi, apakah istilah opsi perang itu nyata? Secara retorika, iya, pernah disebut. Tetapi dalam praktik kebijakan, jalur yang ditempuh tetap diplomasi. Dan mungkin disitulah pelajaran terbesarnya. Di era politik modern, satu kalimat dapat mengguncang opini publik. Namun keputusan negara tetap ditentukan oleh kepentingan rasional jangka panjang. Sekarang saya ingin bertanya kepada kamu. Menurut kamu, isu seperti ini lebih sering dibesar-besarkan oleh dinamika politik domestik? Atau memang publik berhak curiga setiap kali menyangkut soal kedaulatan? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya ingin membaca perspektif kamu. Pada akhirnya, hubungan diplomatik Indonesia dan Malaysia memang tidak selalu mulus. Sengketa perbatasan darat dan maritim masih dalam proses penyelesaian. Namun hingga hari ini, jalur yang dipilih tetap diplomasi, bukan konfrontasi. Dan mungkin itulah yang paling penting. Kalau menurut kamu video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan di video selanjutnya.